Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang videografer dan editor harus wajib tahu nih. Tentang apa? Tentang kodek. Semua videografer dan editor pastinya tahu tentang kodek. Faktanya, hingga saat ini masih terdapat yang mengalami masalah pada file videonya. Seperti halnya proses rendering yang lama, video yang terlalu berat, ekspor sering mengalami gagal, ngehang, dan lain-lain. Masalah itu banyak yang menyalahkan hardware yang mengharuskan tambah memori, harddisk penuh, harus ganti VGA, dan sebagainya. Namun, hal itu belum tentu. Kemungkinan hal itu terjadi karena dengan kodek yang tidak tepat dalam penggunaannya. Mengutip berdasarkan FCP, kodek MPEG-4 atau H264 terbilang ganas jika digunakan pada timeline editing langsung. Yang dimaksud dengan ganas di sini yaitu memori dan prosesor akan bekerja lebih keras ketika menggunakan kodek ini. Gejala ini disebabkan MPEG-4 dan H264 termasuk kodek interference dan loop GOP. Kodek ini tidak disarankan karena tidak bersahabat dengan software editing. Sedangkan kodek-kodek inilah yang justru beredar di pasaran. Banyak yang mengira bahwa dengan hanya menentukan tipe file saja sudah cukup. Padahal yang mereka tentukan itu hanya sebatas kulitnya saja. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kodek? Masih bingung? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikut. Yang pertama, apa itu kodek? Sebelum membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis kodek, tentunya kamu harus tahu nih lebih dulu tentang pengertian dari kodek. Kodek adalah singkatan dari codec decoder atau kompresor dekompresor. Namun, banyak juga yang menyebutnya dengan kompresor. Pada software editing, grafis, animasi, konverter, atau apapun itu yang berhubungan dengan video, tentunya kamu akan disuruh menentukan jenis kodek atau kompresor. Berikut contoh gambar dari software converter. Kalian bisa mengatur kualitas gambarnya sesuai keinginan kalian. Dan berikut contoh di dalam settingan project FCP. Kompresor terdapat di menu general. Dan kualitasnya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Dan gambar yang terakhir merupakan contoh ketika ekspor di Adobe Premiere. Yang kedua, mengapa video itu harus dikompres? Sederhananya begini. Berapa resolusi Full HD? Ya, betul sekali. 1920 kali 1080 pixel. Misalkan setiap pixel adalah 8 bit yang merepresentasikan warna dan video itu berdurasi 10 detik dalam 25 fps. Coba kita bisa hitung berapa besaran VLAN jika tanpa dikompres. 1920 kali 1080 dikali 8 kali 250 yang menghasilkan sebesar 4.147.200.000 bit. Itu sama dengan ataupun setara dengan 518 mega. Artinya, tanpa kompresi semua industri media itu akan bangkrut sehingga tidak ada komputer yang mampu memutarnya. Karena data yang harus diputar per detiknya itu sungguh luar biasa besarnya. Bagaimana lur? Sungguh besar kan file videonya? Maka dari itu, kodek menjadi solusinya dengan mengkompres file video ratusan hingga ribuan kali lebih kecil. Kodek ini mempunyai prinsip yang hampir sama dengan file zip ataupun RAR. Yang membedakannya adalah kalau zip itu mempersingkat karakter yang berulang dalam sebuah file dokumen misalnya. Sedangkan kodek mempersingkat pixel yang berulang dalam setiap frame-nya. Berikut jika dilihat dalam algoritma. Yang ketiga, perbedaan kodek dan container. Masih banyak orang yang salah paham dengan MP4 itu sama dengan MPEG-4. Sejatinya itu memang berbeda. MP4 itu adalah format file seperti halnya dokumen, JPEG, MP3, dan lain-lain. Namun, dalam terminologi video itu ada MPEG-4, MKV, MOV, MXV, dan sebagainya. Itu yang dinamakan container.
Sedangkan MPEG-4 merupakan kodek yang ada di dalam kontainer tersebut. Sederhananya begini, kontainer itu adalah kemasan yang membungkus data video, audio, plus kodek yang sebagai penerjemahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MPEG-4 tidak bisa disamakan dengan MP4. Namun, MP4 sama dengan AV, MOV, MKV, dan lain-lain. Lucunya, masih banyak para editor yang tidak paham dengan hal ini dalam proses editingnya. Padahal, setiap file yang masuk dalam software editing bisa saja berbeda-beda. Hal itu yang menyebabkan proses rendering itu lama, nge-lag, error, dan sebagainya. Saya akan memberikan 2 tips bagaimana cara kalian agar mudah dalam melakukan editing. Yang pertama, semua file memiliki kodek yang sama. Yang kedua, kodek yang digunakan itu bersahabat dengan software editing. Pembahasan yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan tentang cara melihat kodek. Pada dasarnya, software bisa memutar file video. Itu berarti sebuah software itu mampu mengenali sebuah kodeknya. Jikalau tidak dapat dikenali, video itu tidak dapat diputar. Kamu harus mengupdate player atau menginstal paket kodek seperti KLIT, kodek FAT, di QuickTime Player. Contohnya, dengan mengeklik Windows Movie Inspector. Berikut gambarnya. Selain itu juga, kalian bisa dapat melihat di media player classic, FLC, software-software converter, dan juga di software editing. Berikut contohnya. Bagaimana? Sudah paham bukan materi tentang kodek? Maka dapat disimpulkan bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa yang mempengaruhi kualitas video juga performa mesin editing adalah kodek. Kodek itu bisa memiliki kontainer apapun, misal MXV, MOV, MKV, dan MP4. Dan kodek berjenis interframe seperti H264 memiliki file yang lebih kecil daripada interframe seperti Apple ProRes 422. Dengan kodek interframe kerja mesin akan lebih optimal. Kalau dari spek editing dan hard disk kamu minim, kamu bisa menggunakan proxy selama proses offline atau root. Setelah itu, di finishing dengan resolusi tinggi saat online. Cukup sekian materi tentang kodek yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.